kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sekarang ibu absen ya. Atau kelas siapa yang tidak hadir? 5 orang, Bu. Berapa orang? 5 orang, Bu. Oh, kenapa banyak sekali? Ada yang pertama siapa? Darmansyah, Bu. Darmansyah. Kenapa Darmansyah? Dari tambah usia 11, Bu. Isi bapak itu? Kecelakaan. Kapan kecelakaan? Tadi pagi. Tapi sudah tidak apa-apa. Keadaannya bagaimana? Sudah ditanyakan temannya? Kenapa? Luka, Bu. Tapi dia terlalu parah, Ji. Dari luka. Alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga cepat membaik ya. Dan baik. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Pertemuan sebelumnya apa yang kita pelajari? Cerita pendek. Yang hari ini masih tetap membahas tentang cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu yang pertama yaitu menentukan topik ya. Jadi sebentar kita akan menentukan topik melalui media film yang sebentar Anda tonton. Sebelum kita mulai kegiatan, Ibu mau tanya lagi, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya apa yang sudah kita pelajari? Cerita pendek. Siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, ini. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada tokoh utama. Kalian sudah paham, insya Allah sebentar tidak akan sulit untuk menulis cerita pendek. Ya, baik. Sebelum kita mulai kegiatan, silakan membagi kelompok 5 sampai 6 orang dalam satu kelompok. Saya. Ulangi satu orang. Itu adalah lembar kerja untuk tugas individu. Jadi ada 2 ya. Ini tugas kelompok. Masing-masing silakan maju. Ya, sebelum kita mulai menonton, Ibu kasih dulu gambaran umum ya. Bagaimana cara menjawab lembar kerja kelompok dan lembar kerja individu. Jadi sebentar ada 2 ya. Ibu periksa, Ibu ambil, kumpul ya. Ada 2 sekali. Oke, yang pertama coba dilihat dulu lembar kerja kelompok. Apa di situ yang pertama? Apa soalnya? Tentukan topik dari soal yang menentukan. Oke, bagaimana cara menentukan topik? Yang pertama, topik awal atau topik tersebut harus meliputi keseluruhan dari isi paragraf. Ya, jadi topik itu harus berkaitan dengan semua paragraf atau cerita. Ya, jangan lain topiknya lain juga yang kita ceritakan. Nah, harus berkaitan. Paham ya? Yang kedua, bagaimana cara menentukan topik? Mencari referensi berdasarkan pengalaman hidup sendiri atau orang lain. Nah, dikaitkan dengan apa yang sudah Anda alami. Ya. Kemudian, langkah-langkah menulis cerita pendek. 1. Memilih topik. Nah, itu tadi, karena kita sudah memilih topik. Yang kedua, membatasi topik. Topiknya berkaitan dengan apa saja. Kalau misalnya kenakalan remaja, topiknya yang diperkecil lagi, misalnya pergaulan bebas. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Apa tujuannya
menulis cerita pendek. Untuk apa? Untuk menceritakan, menyampaikan. Ya. Keempat, menyusun kerangka cerita. Bagaimana itu? Menulis poin-poin penting, apa-apa yang mau disampaikan dalam cerita pendek. Itu namanya menyusun kerangka cerita. Ya. Yang kelima, mengembangkan kerangka cerita. Poin-poin penting tadi itu dikembangkan menjadi 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Itu maksudnya mengembangkan kerangka cerita. Sudah siap penonton? Siap. Ini diputar cuma 1 kali ya. Ya, 1 kali. Jadi dipusatkan perhatian yang ke depan. Fokus. Baik, sebelum mulai bekerja, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan lembar kerja kelompok, dengan lembar kerja individu? Sudah jelas? Sudah. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu silakan bekerja. Silakan dijawab. Sambil dikerjain, Sudah semua. Oke. Pilih 1 orang yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan. Oke, siapa dulu yang mau? Kelompok yang mana dulu? Saya dulu. Sini dulu. Oke, ini. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Menentukan topik. Menurut kelompok saya, topik dari film tersebut adalah tidak baik mencontoh hal yang tidak baik. Sedangkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam filmnya menurut kelompok saya: A. Nilai pendidikan. Filmnya mengandung nilai pendidikan sebab mengajarkan para siswa untuk tidak terlambat, karena terlambat itu tidak baik. Lalu nilai moral yang kedua adalah nilai moral. Filmnya mengajarkan nilai moral sebab meski ia telah salah, namun ia ingin memperbaikinya. Maka dari itu teman-teman, sebaiknya kita tidak boleh mencontoh hal yang tidak baik. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sudah mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Kita mulai dulu. Tadi alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan yang pertama dulu, menentukan topik. Nah, semua sudah benar ya. Hanya saja topik, biasanya topik itu terdiri dari 1 kalimat atau berapa kata? Terdiri dari 1 atau 2 kata. Misalnya apa kira-kira? Kalau kita sederhanakan lagi topiknya tadi yang sudah Anda buat. Mengikuti tren. 1, telat ke sekolah. 2, 3. Paling kira-kira topiknya. Kalau kita persempit, jangan sampai terdiri dari 2 kalimat. Topik itu cuma 3. Apa lagi? Telat untuk keren. Oke. Ada lagi? Kelompok di sana, apa kira-kira topiknya? Kalau mau disederhanakan.
saja apa pesannya, amanatnya yang bisa Anda peroleh. Kita tidak perlu melanggar untuk terlihat hits. Tidak perlu melanggar untuk lihat hits atau keren. Bagus. Jadi itu ya. Luar biasa semua hari ini. Sudah bisa menentukan topik, kehidupan, dan menulis cerita. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa-apa saja yang sudah kita pelajari, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Oke. Silakan disimpulkan. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu adalah hari ini kita belajar tentang menentukan topik, nilai-nilai kehidupan yang terdiri atas 5, yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Kita juga belajar menulis tentang cerita pendek. Sudah? Oke, sudah. Jadi itu saja. Kemudian waktu menulis cerita pendek, apa kesulitan yang Anda alami? Apa itu? Strukturnya. Apa lagi? Susun kata-kata. Susun kata-katanya. Oke, siapa lagi yang mengalami kesulitan? Harus menggunakan bahasa baku. Harus menggunakan bahasa baku. Yang lain? Ya, jangan dicampur menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, jadi untuk berikutnya jangan hanya menulis cerita pendek di pelajaran ini ya. Nah, apa manfaatnya menulis cerita pendek? Apa manfaatnya menulis cerita pendek? Kita dapat cerita. Nah, kita dapat menuangkan ide atau perasaan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi jangan hanya di sini. Kalau misalnya ada itu yang suka tulis diari. Kalau Anda ingin menuliskan tentang ide atau perasaannya, bisa dituliskan dalam bentuk cerita pendek. Hari ini pulang sekolah langsung dituliskan, hari ini saya begini. Nah, yang mengalami kesulitan untuk menuangkan kata ide ya. Kalau Anda sering menulis, itu semakin kaya pembenaran katanya. Jangan hanya menulis WA. Ya, berbanyaklah menulis supaya pembenaran kata Anda juga kaya, lebih banyak. Ya, baik. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Sudah jelas? Ya. Kalau begitu ketua kelas bisa dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersiap.